فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ini doa. Ini siapa? Adanya. Ini aku contoh. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang kelima ini. Iya, tadi malam Anda tengok lagi tentang sejumlah i'radul Quran terkait dengan pola wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi waliya. Sejumlah ahli i'rad merajihkan memang dia adalah hal. Nah, sebagian yang lain merajihkan tamyiz. Yang lain mengatakan boleh hal, boleh tamyiz, tak masalah. Memang mirip-mirip dia itu. Baik, sekarang kita masih di muka surat 117. Summa qala al-mu'allif rahimahullah al-qira'atu wal ardu 'ala al-muhaddits. Pembacaan hadis termasuk juga pembacaan Al-Qur'an dan arad. Nah, arad ini sama pembacaan, tetapi terkadang dia adalah yaitu pembacaan disertai dengan menyodorkan bukunya. Sementara qiraah ini lebih umum dari beberapa sisi. Memang pembahasan di beberapa muka surat ini mungkin untuk zaman kita sudah tidak banyak berlaku. Ini di masa muhaddisin. Ya, ini adalah menunjukkan betapa kompleksnya sistem mereka di masa itu demi menjaga kemurnian hadis. Zaman sekarang ini sudah tinggal pembacaan saja kita baca. Fal muradu bil ardi huna ardul qiraah. Yang dimaksud dengan arad di sini yaitu asal dari arad adalah menyodorkan. Nah, yang dimaksud adalah menyodorkan bacaan bi qarinati ma sayakuruhul mu'allif rahimahullah, dengan qarinah dari apa yang akan disebutkan oleh si penulis rahimahullah minal adillati wal asar, dari dalil-dalil dan asar-asar. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah fa in qult, jika Anda bertanya ma yuridu bihadzal ard, apa yang diinginkan Bukhari dengan ard di sini, penyodoran di sini. Idzal ardu ala qismain, karena penyodoran terbagi menjadi dua. Ardu qiraah wa ardu munawalah, penyodoran bacaan dan penyodoran yaitu munawalah, yaitu memang menyerahkan buku. Qultu ardul munawalah, kata Al-Karmani, memang ini khilaf, kata antar muhaddisin sendiri ada sedikit khilaf, tapi tak masalah insyaallah. Kata Al-Karmani, ardul munawalah huwa ayyaji at-talib, yaitu si murid datang ila syaikh, kepada guru, bi kitabin, dengan suatu kitab, faya'riduhu alaih, dia menyodorkan buku itu kepada gurunya. Fayata'ammalahu syaikh, guru memperhatikan isi buku itu. Wa huwa 'arifun mutayaqqin, dalam keadaan dia adalah arif, yaitu syekhnya adalah memang tahu hadis, tahu isi buku itu, mutayaqqin, dan dia senantiasa sadar, yaitu tidak mudah ditipu. Baik, summa yu'iduhu ilaih. Baik, kalau ayyaji'a summa yu'idahu ilaih, kemudian si guru mengembalikan buku itu kepadanya. Wa yaqululah, dan berkata kepada muridnya, waqaftu ala ma fi, aku telah melihat apa yang ada di dalamnya. Wa huwa hadisi an fulan, dan itu adalah hadisku dari si fulan. Jadi murid mencatat riwayat-riwayat
Nah, kemudian menunjukkan ke gurunya, ini hadis Anda kan, izinkan saya untuk membacakan pada Anda sekarang untuk diperiksa dan diberi ijazah. Fa ajaztu laka riwayatahu anni. Maka aku memberikan ijazah, yaitu mengizinkan kepadamu untuk meriwayatkan hadis tadi dariku. Wa nahwu, dan yang semacam itu. Wa huna la yuridu bihi dzalik. Sementara di sini, kata Al-Karmani, Imam Bukhari tidak menginginkan yang itu, bukan itu yang diinginkan Bukhari. Bal ardul qiraah. Namun yang diinginkan Bukhari adalah menyodorkan bacaan, bukan menyodorkan buku. Biqarinati ma sayadkuruhu, biqarinati ma yudkaru ba'da tarjumah, dengan qarinah, dengan faktor penunjuk apa yang akan disebutkan setelah tajuknya nanti. Fa'in kota, jika Anda berkata lagi, fa'ala hadha takdir, berdasarkan penetapan ini, bahwasanya ard yang diinginkan Bukhari adalah ardul qiraah, la yasihu atful ard alal qiraah, tidak sah untuk kita dari sisi lughah mengatafkan ard kepada qiraah, li'annahu nafsuha, karena ard di sini ya qiraah. Buktinya tadi kata Anda ardnya adalah ardul qiraah, menyodorkan bacaan. Ya gimana tajuk Bukhari nanti? Al-qiraatu wa ardul qiraah. Samalah macam itu. Qultu, kata Al-Karmani, al-ardu tafsirun lil qiraah. Jadi lafaz ard di dalam kalam Bukhari di sini sebagai penjelasan dari qiraah itu sendiri memang. Wa mithluhu yusamma atfun al-ataf at-tafsiri. Maka pola yang seperti ini dipanggil dengan ataf tafsiri, yaitu yang ma'tuf menjelaskan ma'tuf alaih, yang setelah waw menjelaskan apa yang sebelum waw. Wajazal ataf, boleh ini diatofkan ke yang itu, litaghayyurihima mafhuman, karena difahami ini tetap lain dari yang itu, walaupun intinya sama tetapi lafadznya lain. Wa inittahada, walaupun dia sama, bihasabidzat, ya dzatnya lain, arab dan qiraah lafadznya lain. Faidatuhu, apa sih faidahnya kalau seperti ini? Al-is'aru bi annahu jami'un li hadainil ismain. Ini memberikan isyarat, memberikan pengetahuan, isyar yaitu i'lam, bahwasanya Imam Bukhari ingin menggabungkan pembahasan dua istilah ini dalam bab ini. Masalah apa? Membaca kepada syekh atau menyodorkan bacaan kepada syekh, sama saja intinya. Cuma ya sekedar istilah. Ini kata Al-Karmani rahimahullah, selesai dari Al-Kawakib. Wala syaka annal qiraah a'ammu minal ard, dan tiada keraguan bahwasanya qiraah, pembacaan secara istilah, dia lebih umum daripada ard, penyodoran. Li'anna fil ardi, karena di dalam ard, di dalam penyodoran, la budda min wujudi kitabin, wajib ada kitab. Walaupun nanti murid membaca, tapi harus ada kitab. Huwa aslu syaikh, yang menjadi buku pedoman dari si guru itu. Aslu syaikh yaitu hasil catatan dari guru itu, hasil belajar guru itu dikatakan aslu syaikh. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu babul qiraati wal ardi 'alal muhaddits innama ghayara bainahuma bil ataf. Hanyalah Imam Bukhari memisahkan, menjadikan berlainan antara dua masalah ini, masalah qiraah dan ard, dipisahkan dengan apa? Ataf. Lima bainahuma minal umumi wal khusus, karena di antara keduanya ada sisi umum dan khusus. Li'anna thalib, karena seorang murid idza qara, jika dia membaca, kana a'amma minal ard, bacaan itu lebih umum daripada ard, wa ghairi, dan yang lainnya. Wala yaqul ardu illa bil qiraah, sementara ard sendiri, penyodoran, tidak terjadi kecuali dengan qiraah. Jadi qiraah memang umum, di dalam qiraah ada ard dan ada yang lain. Li'annal ard, karena ard itu macam mana sih?
Penyodoran itu ibaratun amma yu'aridu bihi talib, suatu ungkapan tentang sesuatu yang disodorkan oleh si murid, sesuatu yang dibandingkan oleh si murid asla syaikh dengan buku pedoman dari gurunya. Jadi si murid membawa buku, menurut sebagian ulama, guru ingin membandingkan, karena murid akan mengatakan, ini hadis Anda, saya catat, saya ingin meriwayatkannya dari Anda. Nah, disodorkan kepada gurunya. Boleh nanti muridnya membaca bukunya itu, guru memeriksa dari buku dia sendiri juga, sama atau ternyata lain. Jadi dikatakan mu'aradah, yaitu catatan murid dibandingkan dengan catatan guru. Kalau sama, ya sudah, kau boleh meriwayatkan. Kalau ternyata ada kelainan, harus engkau perbaiki. Itu bukan hadis saya. Nah, dikatakan mu'aradah. Jadi gurunya juga membawa buku dia, membandingkan sama atau masih ada kesilapan misalkan. Ma'ahu, bersamanya, al ma'aghairi, atau bersama yang lain. Terserah, yang memegang dia sendiri atau yang memegang adalah orang lain. Yang penting dibandingkan. Bihadratih, dengan dihadiri oleh guru tersebut. Ini arad. Fahuwa akhassu minal qiraah. Arad itu lebih khusus daripada qiraah. Qiraah terkadang yang dibaca adalah buku syaikh, terkadang bukan buku syaikh. Qiraah lebih umum. Dan terkadang menyerahkan buku, terkadang tanpa menyerahkan buku. Jadi dia umum kalau qiraah. Wa tawassa'a fihi ba'duhum. Sebagian muhaddisin berlapang-lapang, berluas-luas dalam masalah ini. Fa'atlaqahu ala ma idza ahdaral asl. Dia menjadikan ini sebagai istilah atlaqah, yaitu mengatakan ini arad, mengatakan ini sebagai arad terhadap suatu perkara yang jika ahdaral asla li syaikh, si murid menghadirkan buku pedoman untuk gurunya. Mungkin apa? Mungkin menyalin dari gurunya, kemudian minta diperiksa lagi, sudah betul tidak salinan saya. Fanadhara fi, si guru memeriksa, sudah betul belum hasil salinan Anda, terutama di zaman dulu ya, belum ada mesin penyalin dengan cepat, belum ada mesin-mesin elektronik. Jadi masing-masing harus ditulis. Hadis yang beratus-ratus ribu ditulis sedikit demi sedikit dengan sanadnya. Perjuangan yang berat di zaman itu. Wa arafa sihhatah. Syekhnya tahu, oh ini betul, memang ini hadis saya. Sudah betul, engkau menyalin dengan benar. Wa adzina lahu ayyarwiyahu anhu. Dan si guru mengizinkan untuk si murid meriwayatkan hadis tadi atau buku tadi dari dia. Min ghairi ayyuhaddisahu bih, tanpa si guru menyampaikan itu pada murid, yaitu guru tidak wajib membacakan pada murid. Yang penting guru sudah periksa, betul. Tanpa guru harus membaca, yaitu sebagian mengatakan macam itu pun sudah sah, tidak masalah. Ya memang yang rajin tidak masalah. Au yaqra'ahu talib alaih, atau murid membacakannya kepada si guru. Wal haq, yang betul, anna hadza, bahwasanya ini yusamma ardul munawalah, dipanggil arad, memang arad juga, tapi munawalah. Guru tidak membacakan, cuma murid menyerahkan buku ke guru, guru memeriksa, lalu guru mengembalikan ke murid. Bitaqyid, yaitu diikat dengan istilah munawalah, lal itlaq, tanpa dibebaskan, tanpa dikatakan mutlak arad. Tapi ada lafaz munawalah kalau guru tidak membacakan ke murid. Wa qad kana ba'du salaf, dahulu sebahagian salaf layak tadun, mereka tidak menilai, yaitu tidak memandang ini muqtad, tidak memandang ini memenuhi syarat. Illa bima sami'uhu min alfadhil masyayikh, kecuali dengan hadis yang didengar oleh para murid dari lafaz syekhnya. Pokoknya syekhnya harus membaca, syekhnya harus menyebutkan, murid mendengar. Perkara nanti syekhnya memberi hadis, memberi buku atau tidak, ini di luar pembicaraan. Yang penting dia dengar dari syekh atau tidak. Seperti perselisihan masalah apa itu? Apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari siapa yang terkenal itu, sahabat pembahasannya itu?
karena terlupakan ya, yang apa itu, kullu mauludin marhunun bi aqiqatih. Hadis siapa itu? Jabir bin Samurah. Terjadi perselisihan, apakah Al Hasan Al Basri mendengar dari Jabir bin Samurah? Karena Yahya bin Ma'in mengatakan dia tidak mendengar dari Jabir kecuali satu hadis, yaitu hadis aqiqah. Maka yang lain-lain putus. Tetapi para muhaddisin mengatakan memang beliau tidak mendengar hadis dari Jabir kecuali satu, tetapi yang lain-lain adalah kitab, yaitu membaca kitab. Makanya banyak ulama merojihkan yang betul adalah hadisnya Al Hasan dari Jabir bin Samurah sahih walaupun selain aqiqah. Yang penting memang apa? Yang dia dapatkan dari buku. Contohnya hadis apa lagi itu, misalkan Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Sebagian adalah riwayat Al Hasan dari Jabir bin Samurah. Nah, yang seperti ini dulu sebagian salaf mengatakan tak terpandang karena tak mendengar. Tapi yang lain mengatakan tak mengapa, membaca buku tak masalah. Seperti riwayat yang terkenal siapa itu, Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Banyak ulama tak menerima, tapi yang lain menyatakan tak masalah karena ini kitab. Dia mendapatkan dari datuknya, dari Abdullah bin Amr ibnul As. Seperti ini tak masalah, insya Allah. Yang penting apa? Memang kenyataannya dia membaca buku. Jadi ini tetap sah. Sebagaimana sebagian riwayat didapatkan lewat surat, tak masalah kan lewat surat, tidak masalah. Seperti riwayat Abu Utsman An-Nahdi dari Umar. Dia tidak mendengar dari Umar, tapi mendapatkan surat. Tidak masalah, hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Cuma di zaman dulu sebagian mensyaratkan harus mendengar, memang tulisan tak cukup. Yang betul cukup memang, yang penting tulisannya jelas, ini bukan kepalsuan. Qalbu nama yuqra'u alaihim. Bahkan ini lebih keras lagi ya. Tanpa yang dibacakan kepada syekh, yaitu harus syekh membacakan kepada murid, baru riwayat sah. Kalau murid membaca kepada syekh sekitar mengatakan, ya betul, ini belum sah. Tapi tentunya ini tidak betul pendapat macam itu. Makanya Imam Malik lebih suka murid yang membaca. Imam Malik tinggal menyepakati, betul, atau ini salah. Walaupun Imam Malik tidak membacakan muwatta pada murid. Yang betul adalah tidak masalah itu. Yang penting jelas riwayat ini memang riwayat guru itu. Jelas lewat persetujuan guru atau memang diketahui memang ini khotnya guru itu, tidak masalah. Walihada bawwaba Bukhari ala jawazih. Maka dari itu Imam Bukhari membuat bab menunjukkan ini semua boleh, tak masalah. Tidak menunjukkan terputus. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian Zikru asaril Hasan wa Sauri wa Malik rahimahumullah. Wah, ini kurang mem ya, rahimahumullah artinya ya. Disebutkannya asar Al Hasan, As-Sauri, Malik rahimahumullah. Summa qala al-mu'allif rahimahullah wa ra'a Al Hasan wa Sauri wa Malik al-qira'ata jaizah. Ketika imam ini berpendapat bahwasanya qiraah pada guru itu boleh. Walaupun guru tidak membaca, tapi murid yang membaca, tak masalah. Hadisnya boleh disahihkan. Al-Hasan huwa Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri Maulal Ansar wa ummuhu Khairah. Nama ibunya Khairah. Maulatu Ummi Salamah sifatun imamun qawwalun bil haqq. Sampai dulu disebutkan dalam syiar apa itu, lidah Al Hasan dengan pedang hajar sama-sama tajam. Ini istilahnya aja ya di waktu itu. Kasirul hadis wa fihi tadlis. Wa huwa minat tabi'in wa yuqalu ghaza fi Khurasan. Berperang di Khurasan ma'asalah simi'atin minas sahabat, bersama 300 sahabat. Kalau sebanyak itu ya dikatakan kibarut tabi'in ya, kalau mendengar dari sebanyak itu, kalau memang mendengar.
Baik. Selesai dari tahlil. Wasauri huwa al-imam Syekhul Islam Sayyidul Huffaz al-Faqih Amirul Mukminin fil hadis Abu Abdullah Sufyan Ibnu Sa'id Ibni Masruq As-Sauri Al-Kufi. Baik. Biografinya panjang kan Pak? Insyaallah. Wa kana Sufyan As-Sauri qawalan bil haq. Ya, rajin mengucapkan kebenaran. Qala Syuja' Ibnul Walid, kuntu ahujju ma'a Sufyan yakni Sauri. Saya sering berhaji bersama Sufyan As-Sauri. Fama yakadu lisanuhu yaftur. Hampir-hampir lidahnya tidak pernah berhenti. Minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, dari amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa macam itu? Ya mungkin ya banyak murid-murid atau orang yang di jalan yang melakukan kemungkaran. Beliau merasa berkewajiban untuk tidak mendiamkan kemungkaran. Jelas seperti sekali, ya Allahul Musta'an. Zahiban wa raji'an, ia berangkat dan pulang, rajin beliau. Selesai dari siang. Wa Malik huwa imamu ahli sunnah fi zamani. Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari al-Madani al-Faqih ahadu a'lamil Islam, salah satu dari tokoh-tokoh Islam, Imam Daril Hijrah. Mana pun kata? Oh, di situ kalau. Wa su'ila Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari an asahil asanid. Imam Bukhari ditanya tentang sanad yang paling sahih. Yang dipanggil apa? Silsilah Dhahabiyah, rantai emas. Qala Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Imam Malik dari Nafi' dari Ibni Umar. Wa qala Ibnu Ma'in, kullu man rawa anhu Malik fahuwa siqah. Semua guru yang mana Imam Malik meriwayatkan darinya, maka orang itu siqah. Illa Abdul Karim, ya kecuali Abdul Karim bin Abil Mukharib al-Madani. Qala Abdullah bin Ahmad, qultu li Abi. Baik, ketika ditanya kepada Imam Malik, bagaimana Anda meriwayatkan itu dalam Muwatta? Kata beliau apa? Gharat nikah ratu bukaihi fil masjid. Saya terpedaya dengan banyaknya tangisan dia di masjid. Ternyata hafalannya agak kurang kuat. Orangnya soleh, cuma hafalannya yang tak kuat. Saya bertanya kepada ayah saya, kata Abdullah, man asbatu ashabi Zuhri, siapa murid Zuhri yang terkuat? Qala Malik asbatu fi kulli syai'. Malik paling kuat di dalam segalanya. Wa qala Malik, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Saya ini hanyalah manusia, saya mungkin keliru, mungkin benar. Fanzuru fi ra'yi, perhatikan pendapat saya. Fama wafaqa sunnah fakhudhu bih, yang sesuai sunnah ambil. Menunjukkan tidak langsung diambil, tetapi lihat sesuai dalil atau tidak. Selesai dari tahdhib. Kemudian al-ibrah minat ta'ammuli fi tarajimi haula'i ruwah, mengambil pelajaran dari perenungan biografi para rawi tadi. Yustafadu min tarajimi haula'i ruwah, diambil faedah dari biografi para rawi al-ajillah yang agung tadi. Ahamiyatul jam'i, pentingnya menggabungkan bainal hirsi alal ilm, antara semangat belajar, wal hirsi alal amali bih, dan semangat untuk mengamalkannya, ma'as sodoi bil haq, sambil menampilkan kebenaran. Wa yustafadu min hadzal asar, diambil faedah dari asar tiga a'immah tadi. Anna qira'at tilmidzi ala syaikh tasih, bahwasanya bacaan murid kepada guru itu sah. Wahia min tariqi tahammulil ilm, ini termasuk metode pengambilan ilmu, walaupun guru tidak membacakan, tapi murid yang membacakan. Nah, tinggal nanti guru yang memberikan ijazah kalau layak, kalau tak layak, coba ulang lagi, baca lagi dan sebagainya. Qala al-alamatul Karmani rahimahullah, qauluhu al-qira'ah ay 'alal muhaddits, membaca riwayat kepada guru jaizah, itu boleh. Demikian pula apa? Yaitu qiraah Quran. Seringkali murid yang membaca, guru tinggal memperbaiki. Terkadang guru yang membacakan, cara baca yang betul begini. Dua-duanya tidak masalah. Fi sihhatin naqli anhu, itu boleh di dalam
yaitu tentang benarnya penukilan dari si guru, sah tidak masalah. Selesai dari Al-Kawakib. Kita ambil satu lagi. Qala Al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, wala khilafa annaha sahihah. Tiada perselisihan bahwasanya itu sah. Illa ma hukiya an ba'di man la yuqtadu bi khilafih. Kecuali apa yang diceritakan dari sebagian tokoh yang tidak terpandang penyelisihan dia. Entah siapa tak tahu. Fa yahtamil, maka ada kemungkinan annal Bukhari ya arad, bahwasanya Imam Bukhari menginginkan bi aqdi hadzal bab, ingin menulis bab ini ar-radda ala haula, demi membantah orang-orang tadi yang menyatakan itu tidak sah. Baik, adapun yang anak nukilkan tadi di Yahya bin Ma'in, bukan yang ini tentunya ya, atau Yahya bin Sa'id al-Qattan, bukan yang ini, tapi terkait dengan masalah semata-mata membaca buku, bukan mendengar dari guru, bukan pula dengan pembacaan murid dari guru. Nah itu ya, Yahya bin Sa'id sering mengatakan, oh ini tak sah. Cuma sekarang yang dibahas adalah apakah tanpa guru membaca, tapi murid yang membaca itu sah, maka terbentuk ijma, semuanya adalah sah. Wahtajja alaihim, Imam Bukhari berhujjah membantah mereka biqaulil Hasan wa ghairih, dengan ucapan dari Al-Hasan, As-Sauri dan siapa tadi? Imam Malik. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.